My Hero Academia lagi-lagi fandomnya bikin kerusuhan. Bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya karena ya saya salah satu fandomnya, tapi gue sih bodo amat ya, nggak bikin kerusuhan gue ya. Dan ya menurut gue sih udah jadi kayak makanan sehari-hari ya, bukan My Hero Academia aja gitu. Banyak banget lah fandom-fandom anime itu ada rusuh dan dramanya gitu, apalagi kalau udah ternama dan udah cukup populer. Cuman emang kadang makanan paling renyah tuh yang My Hero gitu loh, yang kayak lebih lebih kriuk gitu untuk dinikmati dan menjadi obrolan banyak orang. Gue pribadi nggak ada urusan karena gue nggak merasa gue harus membela fandom yang bajigur-bajigur ini. Kalau perlu gue ikut bantu ngeresein mereka. Kerusuhannya karena apa, No? Karena gambar ini, yaitu gambar yang baru aja dibuat sama yang punya manganya, Kohei Horikoshi. Sensei Kohei Horikoshi ini bikin gambar Mirko, salah satu karakter di My Hero Academia, seorang hero yang memiliki kekuatan menjadi bunny tapi super power. Nah, dia ini itu baru aja bukan cuman dimarahin, disebelin, dikata-katain, dia itu sampai diancam-ancam dan dituduh yang enggak-enggak. Kok bisa begitu, No? Nah, jadi apa yang terjadi? Coba deh kalian lihat gambar ini. Kalau kalian wibu normal kan, apalagi kalian adalah seorang fans dari anime atau manga My Hero Academia, kan langsung bilang, wah, Mirko itu bang. Iya, sama gue juga. Mirko itu bang. Keren, bagus. Ini adalah salah satu gambar buatan Kohei gitu. Bahkan setelah anime dan manganya tamat. Bentar, animenya belum tamat. Nanti akan ada season terbarunya. Yang lagi tayang malah spin-off-nya, Vigilante. Tonton review Vigilante di thumbnail yang ini ya, kalau kalian belum nonton. Tapi ternyata orang-orang Twitter berkata lain. Orang-orang Twitter kesel, marah, murka sama Sensei Horikoshi. Karena kenapa? Karena Sensei gambar Mirko-nya itu keputihan. Bukan. Gue gak ngomongin keputihan yang penyakit, melainkan warna kulitnya itu terlalu putih. Mungkin lo pada langsung bilang gitu, nanya, maksudnya gimana sih, No? Keputihan tuh gimana? Iya, karena ini adalah masalah yang sangat jauh dari kalian. Ini adalah sesuatu yang kayak nggak jadi permasalahan hidup kalian lah gitu. Ini kayak masalah spesial orang-orang Twitter dan khususnya orang-orang Amerika menurut gua. Iya, jadi mereka protes karena warna kulitnya Mirko itu keputihan. Yes, ada fans ngekritik pembuat manganya, gambarnya keputihan. Jadi mereka ternyata lebih tahu warna yang seharusnya untuk seorang karakter yang dibuat sama mangaka daripada mangakanya. Keren. Keren, Twitter keren. Why she's white, Horikoshi? Why she's white? Why she's white? Jadi banyak banget yang protes kenapa warnanya terlalu putih gitu. Nah, mungkin kalian tadi menganggap kalau putih yang diomongin ini adalah masalah salah warna, salah gambar gitu. Kayak ya udah gitu loh, masalah yang nyebelin aja gitu, kayak si ngerti lo sama warna dan penggambaran dan lain-lain gitu. Ternyata masalahnya lebih dari sekedar itu. Karena banyak orang bukan cuman ngomentarin warna kulit yang kurang hitam atau lebih keputihan. Mereka juga mulai ngomentarin kalau Sensei Horikoshi itu sengaja ganti warna kulitnya karena dia pengen di whitewashing. Whitewashing kasarnya adalah ngebuat karakter yang tadinya berwarna kulit bukan putih tapi diputihin dengan niatan untuk membuat karakter-karakter itu menjadi lebih white dan lebih cocok ke white dan lebih cocok menjadi white atau menjadi supremasi putih, karena putih yang paling baik untuk semua orang gitu, karena dia supremasi kan gitu, kasarnya rasis gitu. Kalau yang terbaik ya putih gitu, ada karakter yang baik ya harusnya diputihin, jangan sampai warna kulitnya yang bukan putih. Ya lu paham lah kalau udah ngikutin konten-konten gue apa itu whitewashing. Hal ini adalah hal yang terjadi sama si Bukubub, tau gak lu, yang ini nih, yang videonya yang ini yang ngebahas tentang karakter game Nintendo di redraw sama dia, ke kulitnya itu keputihan lagi-lagi gitu, nggak sehitam yang seharusnya. Nah, kalau itu kan fan art dibikin sama yang bukan punya IP-nya gitu, buat latihan atau buat senang-senang atau buat appreciate. Nah, ini yang punya karakternya sendiri, yang ngegambar karakternya sendiri, dibilang whitewashing. This happen every time black anime characters get some recognition, the artist make them white. Jadi orang protes ketika ada karakter yang bagus, yang ramai, yang banyak orang suka, langsung diputihin, langsung dibikin putih. Ini whitewashing ini nggak bener. Nah, gue nggak tahu, ini correct me if I'm wrong, dan mungkin lo pada yang emang ilustrator, yang hobi gambar, yang emang kuliahnya ngegambar, dan emang anak-anak yang udah kerja di bidang industri ini, mungkin udah lebih punya pengalaman dan knowledge yang jauh daripada gue. Setelah gue baca-baca dan gue pikir-pikir, masuk akal juga nih gitu loh. Beberapa orang di Twitter membantu menjelaskan gitu, kalau misalnya apa yang dilakukan sama Horikoshi itu lagi kayak mainin lighting gitu, makanya kulitnya nggak terlalu hitam kayak biasa, karena dia lagi mainin pencahayaan dalam penggambarannya. Dijelasin di tweet yang ini nih, panjang lebar lah intinya. Alasan dia kulitnya jadi lebih cerah, lebih putih daripada biasanya, ya karena
lampu. Menurut kalian gimana? Bener apa nggak? Coba komen di bawah. Nah dari situ sebenarnya banyak orang yang bercandain kerusuhan-kerusuhan Twitter ini gitu, yang ngomongin masalah lighting gitu, dan membuktikan bahwa lighting itu ngaruh, dapat merubah warna kulit seseorang tidak seperti biasanya. Contohnya yang ini, I'm whitewash guys. Dia nunjukin seberapa hitam kulitnya, dan ketika kena sinar matahari kulitnya itu menjadi lebih putih. Dan menurut orang Twitter dia kena whitewash gara-gara cahaya matahari natural. Tapi ternyata penjelasan ini semua masih belum membuat puas kerusuhan di Twitter. Masih banyak orang yang masih nggak terima kalau ini itu gara-gara lighting. Ini tetap whitewashing. Lighting this girl's whole color change. Jadi dia berusaha untuk ngasih tahu kalau kena lighting ya harusnya jadi kayak gini, bukan kayak gitu. Apakah benar teman-teman ilustrator? Coba komen di bawah. I need people to stop using lighting and art style to justify whitewashing and colorism because the artist literally pick both of those things. Yang intinya jangan banyak ngeles selalu pada itu whitewashing. Itu bukan lighting, art style, itu whitewashing. Dia ingin ganti kulit warna karakternya. Dan seperti tadi gue bilang, akhirnya ancamannya juga makin banyak, makin ramai, makin bervarian. Yang berhasil gue temukan dan gue simpan adalah yang ini. Someone send air strike to Hori right now. Why is she white? Ya mungkin juga dalam bentuk bercandaan, tapi ya itu bentuk kekesalan dan bentuk kayak seberapa dia mengecam perbuatan Horikoshi yang mencerahkan kulit Mirko, karakter yang mungkin dia suka atau dia ikutin. Kalau menurut gue, lagi-lagi mempermasalahkan sesuatu yang kayak, ini Twitter maunya apa sih? Dan ini gue yakin ini orang-orang Amerika sih. Entah kenapa gue yakin pede ini orang-orang Amerika, men. Bisa jadi hipotesa gue salah ya, tapi nggak tahu kenapa gue pede banget ini yang ngamuk orang-orang Amerika gitu. Kalau dari perspektif gue, ini gue dari alasan paling mau ikutan dulu aja ya, mau coba join the conversation aja ya. Pertama, Mirko itu orang Jepang, orang Asia. Berikutnya, Mirko nggak pernah dideklar sebagai orang yang berasal dari negara Amerika dan mungkin African Amerika yang berkulit hitam. Enggak, Mirko jelas orang Jepang. Dan kebetulan kulitnya itu lebih hitam daripada orang-orang Jepang pada biasanya. Dan ini adalah hal yang lumrah terjadi di Jepang gitu. Kalau lo tahu orang-orang Okinawa atau orang-orang selatan Jepang itu banyak banget yang warna kulitnya jauh lebih hitam gelap daripada orang-orang Jepang keseluruhan. Jadi ya mungkin aja dia dari situ. Jadi bukan karena lighting aja, tapi karena emang dia dari Okinawa. Kedua, ini juga salah satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu. Kalau di Jepang itu ada culture namanya gyaru style, di mana banyak cewek-cewek itu tuh menghitamkan kulit yang ngetan gitu loh. Emang pengen kulitnya terlihat lebih hitam, jadi dia ngetan. Jadi warna asli kulitnya mungkin putih, terus abis itu dia ngetan, sehingga warna kulitnya menjadi lebih gelap. Dan mungkin karena nggak sering ngetan lagi, atau mungkin gimana caranya, jadi tannya kurang oke lagi, sehingga warna kulitnya lebih putihan daripada biasanya. Dan yang terakhir, ini semua nggak akan berguna karena lu siapa? Maksud gue ini karakter punya Horikoshi, dia yang gambar, dia yang ciptain, ya suka-suka dia. Ah elah ribet amat sih. Kenapa lu kayak menganggap orang kulit hitam tuh langsung jadi kayak punya punya dia gitu loh, punya orang-orang itu, anggota itu gitu. Padahal ini karakter Jepang dengan kebudayaan culture Jepang dan suka-suka pengarangnya. Gimana sih? Mau warna kulitnya jadi orange juga suka-suka Horikoshi anjir. Itu karakter punya sensei Horikoshi. Selesai. Dia mau ganti warna kulit jadi Thanos gitu ya, juga bodo amat gak sih? Lagi-lagi meributkan hal yang menurut gua nggak banget gitu loh. Kelihatan banget gitu kayak nggak punya hal yang bisa diributin yang lain gitu. Apapun alasan Horikoshi ngegambar dia, ya udah. Kalau menurut gue nggak peduli gue. Karakter dia hak dia. Kenapa jadi lo yang ngatur? Bahkan sampai ada yang komen loh. So he doesn't know how to draw his own character. Dumbest fandom ever. Horikoshi dikatain nggak bisa gambar karakter dia sendiri. Si penciptanya diledekin sama bocil Twitter, anjir. Udahlah, bodo amat lah ya, pokoknya gitulah, lu paham lah. Get some help. Lu memperjuangkan sesuatu yang menurut gua nggak kemana-mana dan ke target yang salah, ke orang yang harmless, dan selalu pakai kultur lu untuk ke kultur orang lain gitu. Dunia nih nggak berputar pada Amerika, men. Lihat aja Amerika ganti tarif, dunia langsung pada nggak nurut-nurut aja. Cina sih paling nggak nurut, tapi setidaknya ada perlawanan lah gitu. Nah, Twitter tuh nggak selamanya jelek ya. Ada juga sisi anehnya kayak gini gitu, kayak memperjuangkan sesuatu yang nggak perlu diperjuangkan gitu, menyudut-nyudutkan orang yang nggak ngerugiin siapapun gitu. Gak penting banget isunya. Kalau di sekitaran gue, Twitter keren sih kemarin, memperjuangkan banyak banget isu yang emang perlu diperjuangkan. Dan please jangan sampai Twitter kayak gini. Twitter timeline kita lah. Tapi keluar di timeline gue. Iya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.